Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hania Faiza dengan NIM 1909356, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini dan video pembelajaran kali ini, pembahasannya mengenai korosi. Ya, korosi itu merupakan peristiwa pengrusakan logam oleh karena terjadinya reaksi kimia antara logam dengan zat-zat di lingkungannya. Bahwa logam ini mengalami reaksi kimia yang dipengaruhi oleh zat-zat lain di sekitarnya. Oke, kemudian faktor-faktor terjadinya korosi itu ada dua. Yang pertama faktor utama dan yang kedua faktor pendukung. Faktor pertama itu faktor yang terlibat secara langsung pada reaksi sebagai penentu utama berlangsungnya reaksi tersebut, reaksi korosi. Kemudian kalau faktor pendukung itu adalah zat-zat lain yang yang memiliki kondisi bahwa secara langsung mempengaruhi proses perkaratan. Kemudian dalam faktor utama itu terdapat 3 bagian ya yang mempengaruhi. Yang pertama itu ada kelembapan udara dan air, yang kedua itu ada elektrolit, dan yang ketiga itu adalah permukaan logam yang tidak merata. Kita bahas yang pertama. Untuk yang pertama itu adalah udara lembab yang banyak mengandung uap air akan memperoleh percepatan berlangsungnya perkaratan. Pada air dari kelembapan udara ini merupakan faktor utama yang dapat menyebabkan percepatan berlangsungnya sebuah proses korosi. Kemudian untuk faktor utama bagian kedua itu adalah elektrolit. Elektrolit di sini itu adalah elektrolit asam atau garam yang merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Kemudian faktor utama yang ketiga itu adalah permukaan logam yang tidak merata. Logam yang tidak rata permukaannya memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan yang akhirnya berperan sebagai anoda dan katoda. Kita next ya pembahasannya ke faktor pendukungnya. Faktor pendukung juga di sini ada 3. Yang pertama ada suhu, yang kedua itu ada mikroba, dan yang ketiga itu ada jenis logam. Kita bahas yang pertama. Di suhu ini yang dimaksud adalah suhu panas ya. Suhu panas akan meningkatkan energi kinetik partikel yang memicu terjadinya korosi. Jadi suhu panas ini memiliki kemungkinan yang akan menghadirkan reaksi untuk meningkatnya energi kinetik ya pada partikel yang memicu terjadinya korosi. Untuk yang kedua itu ada mikroba. Jadi dalam mikroba ini terdapat beberapa jenis mikroba yang bisa menyebabkan korosi jika terdapat di permukaan logam. Selanjutnya ada jenis logam. Logam murni itu biasanya lebih tahan terhadap korosi dibandingkan dengan logam yang campuran. Mengapa demikian? Karena logam campuran yang tidak murni yang mengalami percampuran itu kurang tahan akan korosi gitu. Kalaupun ada logam campuran yang tahan itu biasanya adalah stainless steel ya. Itu adalah jenis logam campuran yang memang daya tahan korosinya lebih kuat. Kita next. Proses terjadinya korosi itu ketika permukaan logam bersentuhan dengan gas atau cairan kimiawi. Kemudian korosi itu menyebabkan logam menjadi berlubang yang pertama, kemudian rapuh, kemudian berubah warna menjadi coklat, dan reaksi-reaksi itu merupakan reaksi redoks yang tidak diinginkan gitu. Yang tidak diinginkan, dan karena bisa menyebabkan karat yang berwarna yang awal mulanya itu mengalami perubahan warna menjadi merah kecoklatan gitu. Itu adalah proses terjadinya korosi. Kemudian jadi dampak jika terjadi korosi untuk
kita gitu ya, di sekeliling kita itu yang pertama ketika adanya penggunaan besi-besi untuk pembangunan jembatan ya sebagai infrastruktur atau mungkin sarana prasarana ya dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa penggunaan logam-logam itu sangat banyak gitu ya. Pada umumnya bisa dilihat dalam dalam lingkungan rumah ya, lingkungan rumah atau mungkin peralatan-peralatan rumah tangga di dapur gitu, itu banyak sekali yang mengandung logam. Jika untuk peralatan yang memang dipakai untuk secara umum ya, seperti pembangunan jembatan ya, atau mungkin menara-menara tower itu kan menggunakan material-material logam, baik itu murni maupun campuran gitu. Jadi perawatannya itu harus perlu ya untuk tidak mengakibatkan adanya bencana alam yang bisa merugikan sumber daya manusia gitu. Karena hal ini itu akan berpengaruh kepada anggaran dana ya, perekonomian gitu. Ketika terjadi korosi itu bisa berpengaruh kepada perekonomian, kemudian bisa berpengaruh kepada keselamatan nyawa ya, dan yang ketiga itu bisa bisa meningkatkan daya aman ketika kita bisa menjaga material-material yang berbahan dasar logam baik murni maupun campuran. Lalu bagaimana gitu cara kita mencegah korosi agar tidak terjadi? Yang pertama itu usahakan ya ketika misalnya peralatan-peralatan kecil gitu ya yang memang kita miliki gitu ya, usahakan logam tersebut tidak mengalami kontak langsung dengan udara luar. Kemudian yang kedua bisa melalui pengecatan agar meminimalisir terjadinya korosi. Kemudian permukaan logam tidak bersinggungan langsung dengan udara luar yang mengandung oksigen dan uap air. Dan yang ketiga itu cara mudahnya yaitu dengan melapisi permukaan logam secara elektrokimia. Jadi sebenarnya masih banyak hal lainnya gitu yang bisa menjadikan kita suatu tindakan atau mungkin cara untuk mencegah korosi itu terjadi. Cuman bagaimana kita dapat menentukan, apalagi untuk anak-anak tingkat sekolah dasar, cara apa yang tepat untuk mengurangi risiko korosi yang ada atau mungkin kepada benda-benda sekitar kita yang kita gunakan dengan bahan dasar logam campuran maupun logam murni. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan korosi pada pembelajaran kali ini, dicukupkan dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya dan media pembelajaran setelahnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.